Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Padang gurun, padang kering, padang gersang, bersorak gembira, kata Nabi Yesaya. Padang belantara bersorak-sorai. Tangan dan lutut yang lemah dan goyah menjadi kuat. Pada waktu itu, Yesaya mengatakan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata lagi, orang lumpuh berjalan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Harapan dalam perjanjian lama itu yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya
nubuat Yesaya, harapan itu terpenuhi dalam perjanjian baru pada kedatangan Yesus. Tadi dalam Injil, Yohanes menyuruh murid-muridnya pergi kepada Yesus dan bertanya, apakah engkau itu yang kami tunggu atau orang lain? Dan Yesus berkata, tepat seperti yang diramalkan oleh perjanjian lama dalam nubuat Nabi Yesaya tadi dalam bacaan pertama. Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang kusta dibersihkan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Berarti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama berabad-abad yang lampau, nubuat itu terpenuhi di dalam perjanjian baru di dalam diri Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, kalau kita menelusuri seluruh kitab suci, maka kita mesti mengaku dengan iman percaya bahwa kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang mengubah keadaan kita. Tadinya kita buta, kehadiran Tuhan membuat kita melihat. Tadinya kita tuli, kehadiran Tuhan membuat kita mendengar. Tadinya kita miskin, kehadiran Tuhan membuat kita menjadi kaya. Tadinya kita lumpuh, pincang, tidak mampu berjalan, kehadiran Tuhan membuat kita melompat. Tadinya kita hidup di dalam kesusahan, kesedihan. Kehadiran Tuhan membuat kita bersukacita dan bergembira. Tadinya kita hidup di dalam kematian, di dalam kegelapan yang paling dasar. Kehadiran Tuhan membuat kita hidup di dalam terang yang menyelamatkan. Dengan kata lain, Tuhan kita Yesus Kristus adalah spesialis perubahan. Kehadirannya mengubah keadaan kita. Dalam tahun politik yang sedang memanas ini, kita kadang-kadang mendengar ada partai-partai yang berkata, kami ingin perubahan. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyuarakan kami ingin perubahan. Tetapi perubahan yang dikumandangkan itu, yang terjadi menurut kenyataan adalah ya perubahan yang setengah-setengah. Kalau bisa berubah, kalau mungkin sedikit lebih baik. Tetapi pada Tuhan bukan perubahan yang setengah-setengah. Bukan perubahan yang mungkin atau mudah-mudahan jadi. Bukan. Tetapi perubahan yang benar-benar terjadi dan memang berubah. Dari buta melihat, dari tuli mendengar, dari pincang lumpuh berjalan, dari mati dibangkitkan, dari miskin mendapat kabar gembira. Sungguh perubahan yang nyata. Maka kehadiran Tuhan harus menjadi suatu kehadiran yang mengubah keadaan kita. Itu berarti Kristus itu mestinya menjadi satu pribadi yang amat penting untuk diri kita. Dia mesti menjadi pribadi yang amat penting. Kita tidak bisa menolak dia, kita juga tidak bisa mengusir dia. Kita membutuhkan dia. Dia adalah penyelamat yang tidak hanya menciptakan kita, tetapi dia mengerti keadaan kita. Dan karena itu dia peduli kepada keadaan kita untuk mengubah kita. Kepedulian Tuhan untuk mengubah keadaan kita, inilah yang disebut tahun rahmat. Dan itulah yang membuat kita bersukacita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita adalah kehadiran Sang Juru Selamat yang sungguh mengasihi kita. Dan
Karena itu kehadiran Allah selalu dikatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun perubahan, tahun yang mengubah keadaan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Pada masa Yesus, coba kita lihat apa yang dia buat. Dia datang ke pesta nikah, anggur habis, kehadirannya mengubah keadaan. Tuan pesta cemas-cemas, tamu masih banyak, anggur sudah habis. Dia membuat air menjadi anggur. Dia ketemu dengan orang lumpuh di jalan. Dan dia berkata, angkat tempat tidurmu dan pulang. Orang lumpuh itu berdiri, angkat tilangnya dan berjalan pulang. Dia mengubah keadaan. Bahkan orang lumpuh itu menjadi sponsor tari poco-poco. Tadinya lumpuh, tetapi berjalan lagi dan menari-menari. Banyak orang berkumpul, berbondong-bondong dan kelaparan. Ada seorang ibu yang memberi makanan bekal kepada anaknya 5 roti dan 2 ikan. Dari situ dia mengubah keadaan. 5.000 orang makan dan kenyang. Lagi yang paling dahsyat adalah kehadiran yang mengubah keadaan kita adalah Tuhan itu, Yesus mati. Mati dan dimakamkan seperti kita mati dan dikuburkan. Tetapi orang yang mati itu sendiri mengosongkan makamnya. Nah, ini istimewa. Kehadiran Tuhan mengubah kita. Ibu bapak, saudara-saudari, maka Kristus menjadi tempat pengungsian orang beriman. Kristus menjadi benteng kekuatan iman kita. Kristus adalah orang yang amat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolak dia dan tidak bisa mengusir dia. Kita membutuhkan dia. Ibu bapak, saudara-saudari seiman. Dalam kehidupan kita bersama-sama, ada simpul-simpul kehidupan kita yang amat rumit. Apakah simpul kehidupan kita yang rumit itu? Pertama, contoh, dapur kosong, beras hampir habis, lauk tidak ada, sayur mahal, cabai mahal. Salah satu simpul kehidupan kita yang rumit. Contoh yang kedua, masalah kesehatan. Ini salah satu simpul kehidupan kita yang rumit. Tadinya kita sehat, sekarang kesehatan itu nurun. Simpul kehidupan yang rumit, ekonomi kita yang maju mundur. Tidak menentu pada zaman yang cepat sekali berubah ini. Simpul kehidupan kita yang rumit adalah utang yang belum terbayar semuanya. Simpul kehidupan kita yang rumit adalah sakit penyakit yang datang terus menerus bertubi-tubi. Banyak sekali simpul kehidupan yang rumit. Suami yang tukang marah, istri yang tukang cerewet, anak-anak yang bandel. Banyak sekali simpul-simpul itu. Dan ibu bapak, coba lihat siapa yang muncul pada waktu simpul kehidupan kita begitu rumit. Yang muncul adalah Yesus. Coba tanya kepada dia, Yesus, bisakah engkau membuka simpul hidupmu yang rumit ini? Bisakah engkau membuka tali temali yang sedang membelenggu saya ini? Dan pemuda itu yang berjenggot, berewok itu, dia tunduk kepala. Yes, saya bisa. Mari kita menyerahkan. Berani menyerahkan simpul-simpul kehidupan kita yang rumit dengan cukup memanggil nama Yesus. Dan tunggu dengan sabar dia datang menyelamatkan kita. Amin. Mari